parents, welcome to Miss Trisha Channel. Apa kabar? Senang sekali bisa menyapa parents melalui video-video dari Miss Trisha. Dan pada video kali ini, Miss Trisha akan membahas mengenai pentingkah mengajari anak usia dini membaca, menulis, dan berhitung? Well, parents, siapa sih yang gak kepingin punya anak yang pintar dan cerdas? Banyak yang beranggapan bahwa faktor kecerdasan anak bisa dilihat dari seberapa cepat mereka mulai membaca, menulis, dan menghitung. Karena itulah, sebagian orang tua ada yang mulai mengajarkan calistung atau membaca, menulis, dan berhitung sejak usia dini. Apakah langkah ini benar? Sebelumnya, kita akan memahami dulu rentang usia anak menurut teori perkembangan yang saat ini masih digunakan dalam dunia akademis. Yang pertama adalah teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Erikson membagi perkembangan manusia dalam 8 tahap, di mana pada tahap yang ketiga, yaitu di usia 3-5 tahun, disebut sebagai usia prasekolah. Menurutnya, di fase ini, anak baru mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Barulah di tahap yang keempat, yaitu di usia 6-11 tahun, dia menjelaskan bahwa anak sudah masuk dalam usia sekolah. Sementara menurut teori perkembangan lain, yaitu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, anak usia 2-7 tahun masuk ke dalam tahap praoperasional, di mana dalam tahap ini anak mulai mengenal simbol serta penggunaan bahasa yang lebih cepat berkembang. Jika kita menggabungkan dua teori tersebut, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya anak sudah mulai bisa diajarkan membaca dan berhitung sejak usia 2 tahun sebagai proses pengenalan simbol. Tetapi karena masih masuk ke dalam usia bermain, sebaiknya proses pengenalan simbol ini dilakukan dengan sebuah permainan. Masa balita adalah masa yang paling ideal untuk mengembangkan aspek motorik. Dalam fase ini, anak justru akan belajar banyak pada saat ia bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk langsung mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung pada rentang usia ini. Karena hal ini bisa menyebabkan gangguan kejiwaan pada anak yang biasa kita sebut dengan mental hektik, di mana anak kemudian berubah menjadi pemberontak. Biasanya gangguan ini mulai muncul saat anak duduk di bangku SD. Intinya, mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung pada anak usia dini tidak boleh dipaksakan. Parents boleh mulai mengenalkan anak pada buku bacaan sejak dini, sampai akhirnya mereka memiliki keinginan sendiri untuk membaca atau bahkan menulis. Pemaksaan belajar pada anak di usia dini juga bisa menghambat pertumbuhan otak kanan loh. Jadi, cara yang paling aman untuk dilakukan parent di rumah
agar anak mulai tertarik dengan membaca adalah dengan membacakan buku kepada mereka. Menurut beberapa penelitian, ada banyak manfaat membacakan buku pada anak. Antara lain, memperkenalkan anak pada kosakata yang baru. Dengan menyempatkan membacakan buku untuk anak, ini akan membantu anak memperkaya kosakata mereka. Semakin sering mereka mendengar, semakin baik pula kemampuan komunikasinya kelak. Anak juga mulai mengenal konsep. Maksudnya, mereka bisa mulai memahami berbagai benda yang ada di sekitar mereka, mulai dari bentuknya, warnanya, bahkan bunyinya. Membacakan buku cerita juga bisa membuat otak anak semakin aktif. Pengolahan semantik atau kemampuan untuk mengerti makna dari kata-kata akan semakin terasah dengan semakin seringnya kita membacakan buku cerita untuk mereka. Meski demikian, kinerja ini tidak akan sama jika anak mendengarnya atau mendengar cerita ini melalui TV atau gadget. Jadi, jangan sampai parents mengandalkan gadget untuk membacakan cerita untuk anak. Selanjutnya, membacakan buku untuk anak juga melatih anak berimajinasi. Membacakan buku cerita bisa membuat anak membayangkan sesuatu yang akan memicu imajinasi mereka. Tidak hanya terbatas pada imajinasi, membacakan buku cerita juga mampu merangsang kreativitas mereka. Selanjutnya, parents, membangun kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir anak. Membaca buku atau membacakan buku akan merangsang anak untuk menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi. Kemudian, belajar memecahkan masalah dengan kemampuan bernalarnya. Hal ini tentu penting dalam membentuk kecerdasan interpersonal mereka juga. Membacakan buku pada anak sejak dini juga akan semakin meningkatkan hubungan yang baik antara parents dan anak. Selain menjadi lebih dekat secara fisik maupun emosional, kegiatan ini juga berpengaruh besar dalam tumbuh kembang anak karena dapat menumbuhkan empati sejak usia dini. Nah, setelah kita mulai melakukan kegiatan tersebut untuk si kecil, tentunya kita berharap akan ada feedback yang positif dari mereka. Apakah nantinya mereka akan mulai menyukai membaca, kemudian bisa melanjutkan menjadi kegiatan menulis dan menghitung? Tentunya hasilnya akan berbeda-beda pada setiap anak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mulai memperkenalkan anak dengan membaca, menulis, dan berhitung. Misalnya, pilihlah buku yang sesuai. Si kecil kemungkinan besar akan menyukai buku-buku dengan gambar-gambar yang menarik dan penuh warna. Atau, parents bisa memilihkan buku yang dilengkapi dengan musik, lagu, atau permainan. Pahami karakter dan suasana hati anak saat membacakan buku, atau mulai mengenalkan cara menulis dan menghitung pada mereka. Jangan paksakan anak untuk belajar saat kondisi mereka memang sedang lelah atau mengantuk. Perhatikan juga intonasi suara.
Balita biasanya lebih suka mendengar kita berbicara dengan ritme daripada mendengarkan isi cerita. Jadi, agar kegiatan membaca ini menarik, gunakan intonasi suara yang berbeda pada setiap kata sesuai cerita. Pengulangan kata juga bisa dilakukan agar melatih kemampuan berbicara pada anak. Parents, biasakan membaca di depan anak. Mereka akan mengerti bahwa kegiatan membaca ternyata penting bagi Anda, sehingga mereka mulai mencontohnya. Well, parents, ternyata gampang-gampang susah ya mengajarkan anak membaca, menulis, dan menghitung sejak usia dini. Tetapi semuanya akan menjadi mudah jika dilakukan tanpa terpaksa. Sama juga halnya dengan mereka, akan lebih menangkap dengan mudah jika tanpa paksaan. Jadi, mulailah menyukai apa yang kita lakukan. Dan ingat, dampaknya akan sangat besar bagi tumbuh kembang buah hati. So parents, jika tayangan ini bermanfaat, please like and share, serta subscribe agar lebih banyak lagi keluarga yang bisa berkembang melalui channel ini. Atau jika parents ingin memberikan usulan, saran, atau masukan, kami akan dengan senang hati menerimanya di kolom komentar. So parents, stay happy, stay healthy. Until we meet again, Miss Trisha, sign out.